Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, sahabat semuanya yang dirahmati Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kepada bulan yang penuh keberkahan, bulan yang begitu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita semua telah memasuki hari ke-15 dari rangkaian ibadah puasa yang kita kerjakan. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara standar atau ukuran bahwa puasa kita ini sukses adalah bahwa puasa yang kita kerjakan selama ini mengantarkan kita kepada pribadi yang jauh lebih baik. Pribadi yang lebih bertakwa, pribadi yang lebih jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Al-hadis atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hakikat puasa yang kita kerjakan ini adalah sebagai junnah, perisai. Artinya kita dituntut dengan puasa yang kita kerjakan dapat mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai perisai, kita tidak mudah menggunjing orang lain. Lisan kita punya perisai, tidak mudah berbohong, tidak mudah berkata kotor, dan lain sebagainya. Mata juga punya perisai, sebab puasa yang kita kerjakan tidak mudah memandang hal-hal yang tidak baik. Tangan dan kaki kita juga punya perisai, tidak mudah mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itulah hakikat puasa sebagai perisai bagi kita semua. Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa puasa itu ada 3 tingkatan, kata beliau. As-sawmu thalathu maratib. Sawmul umum, wa sawmul khusus, wa sawmu khawasil khawas, atau sawmu khususul khusus. Jadi tingkatan yang pertama adalah puasanya orang umum. Puasa ini tentu adalah tingkatan yang paling dasar. Puasa yang hanya dikerjakan sebatas menahan lapar, haus, menahan hubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Mereka berpuasa hanya
mencukupkan dengan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Menjauhi hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Tentu ini adalah puasa yang sah secara fikih. Namun di sisi Allah pahalanya mungkin tidak sesempurna orang yang berpuasa tingkatannya lebih tinggi lagi. Karena tentu banyak orang yang berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa namun tidak ia dapatkan dari puasanya itu kecuali hanya rasa lapar. Jadi kita semua tentunya tidak hanya mencukupkan dari puasa kita secara lahiriah saja. Artinya puasa yang hanya menahan rasa lapar, rasa haus, dan hubungan suami istri di siang hari. Namun akan lebih meningkat lagi ke tingkatan puasa yang berikutnya. Tingkatan puasa yang kedua kata beliau adalah tingkatan puasa orang khusus. Yaitu tingkatan puasa yang semua anggota tubuhnya juga ikutan berpuasa. Mata berpuasa dari memandang hal-hal yang kurang baik. Mulut atau lisan kita juga berpuasa dari perkataan kotor, dari berbohong dan lain sebagainya. Tentu semua anggota badan kita juga ikutan berpuasa. Hal ini selaras dengan sabda baginda Nabi, as-siyamu junnah, bahwa puasa ini adalah perisai bagi diri kita. Kemudian tingkatan yang terakhir, kata Imam Ghazali, adalah tingkatan orang yang lebih khusus lagi, khawasil khawas, yang lebih spesial. Nah, ini adalah tingkatan puasa yang paling tinggi. Karena di samping beliau menahan rasa lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lain, juga menahan semua anggota tubuhnya dari hal-hal maksiat, dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Beliau juga menahan diri atau mengelola hatinya dengan baik. Artinya hanya khusus untuk Allah saja. Semua hal-hal yang dia kerjakan selama berpuasa diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hudurul qalb, hatinya ikhlas. Tidak ada niat-niat yang lain kecuali hanya mendapatkan ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ikhlas, hatinya hadir untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah suudzon, artinya selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tingkatan-tingkatan puasa ada 3 yang beliau sebutkan. Ada puasanya orang umum, puasanya orang khusus, dan puasanya orang khawasil khawas. Mungkin kita bertanya, selama ini sudah 15 hari kita menjalankan ibadah puasa. Sudah sampai di tahap mana puasa kita? Tentu kita tidak ingin hanya cukup di tingkatan yang pertama yang paling dasar. Yang kita inginkan akan lebih jauh lagi dari tingkatan yang pertama. Naik dari tingkatan yang pertama ke tingkatan yang kedua. Naik lagi kalau bisa ke tingkatan yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kita ma'unah serta taufik dan hidayahnya, sehingga mudah bagi kita untuk menjalankan aktivitas selama bulan puasa ini dengan baik, mengerjakan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mengisi kegiatan-kegiatan puasa dengan hal-hal yang baik, tadarus Al-Quran lebih banyak, zikir lebih banyak, doa lebih banyak, sehingga kita tidak keluar dari bulan puasa ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.